Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Lisa Sinta Dewi, bisa dipanggil Sinta dengan nomor NIM 2103211000011 dari kelas Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pertemuan ke-11 yang berjudul klasifikasi lahan pertanian. Nah, di sini klasifikasi lahan pertanian, apa itu klasifikasi tanah? Nah, klasifikasi tanah memiliki berbagai macam pengembangan, baik yang dikembangkan oleh pakar atau ilmuwan maupun lembaga yang berkaitan. Nah, klasifikasi kemampuan lahan adalah klasifikasi yang dilakukan dengan metode faktor penghambat. Kemudian ada macam-macam klasifikasi tanah. Yang pertama ada isogenus, yang artinya suatu tanah memiliki genesis yang sama. Kemudian ada isomorf, yang artinya tanah yang memiliki kenampakan yang sama. Yang ketiga ada isofungsi, yang artinya tanah yang memiliki fungsi yang sama di dalam lingkup dan di dalam suatu lingkup. Yang terakhir ada isotropik, yang artinya tanah memiliki lokasi yang sama. Kemudian tanah menurut FAO atau UNESCO dikelompokkan ke dalam berbagai macam bagian. Yang pertama ada tanah fluvial, yang merupakan sebuah tanah hasil dari endapan baru atau bahan organik menurut serta tidak teratur. Kemudian ada clay soil, adalah tanah dengan sifat hidromorfik, yang artinya tanah dipengaruhi oleh sehingga nanti tanah berwarna kelabu. Kemudian ada regosol, yang adalah tanah yang hanya memiliki endak ipepodon ochrit serta memiliki sifat mengembang dan mengerut. Yang keempat ada arenosol, adalah tanah yang memiliki tekstur yang kasar yang terdiri dari bahan ALBK. Kemudian ada litosol, adalah kategori tanah dengan ketebalan hanya 10 cm atau bahkan lebih kurang. Yang keenam ada rensina, adalah suatu tanah yang terdapat di atas batuan kapur. Yang ketujuh ada ranker, yang merupakan tanah dengan epipedon ubrik serta memiliki tebal yang kurang dari 25 cm. Kemudian di sini ada klasifikasi tanah menurut USDA. Nah, yang pertama ada ordo tanah. Ordo tanah dapat dibedakan atas dasar atau tidaknya horizon penanda serta jenis dari penanda horizon itu sendiri. Yang kedua ada subordo tanah. Subordo ini yang menjadi alat ukur atau penanda ialah genetik tanah. Yang ketiga ada kelompok tanah. Nah, kelompok tanah atau dalam bahasa Inggrisnya grade group ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan tanah, regim suhu, susunan horizon, jenis tanah, kelembapan, kejenuhan basah, serta ciri khas lainnya. Kemudian di sini ada subkelompok tanah. Nah, subkelompok tanah sangat berkaitan erat erat sekali dengan kelompok tanah, di mana subkelompok ini diambil dari inti kelompok tanah. Sifat-sifat tanah dalam peralihan kelompok lain, ordo lain, subordo lain, dan bukan tanah. Kemudian ada famili tanah. Famili tanah berkaitan erat dengan sifat-sifat tanah itu sendiri, pertanian susunan mineral, sebaran besar butir, serta suhu pada kedalamannya sebagai pembedanya. Kemudian ada seri tanah. Seri tanah sendiri ditetapkan pada mulanya dengan menggunakan nama lokasi sebagai ciri seri tanah tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan di pertemuan 11 ini tentang klasifikasi lahan pertanian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.